Amin. Hari ini kita bersama di dalam FM kembali. Dan hari ini adalah hari Senin, di mana tanggal 6 hari ini adalah hari selalu kita nyatakan bertambahnya hari adalah hari yang membahagiakan dan hari kemenangan. Maka di dalam kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membatasi waktu dan tidak pernah mengurangi waktu. Selalu ada buat kita. Dan Tuhan hanya sejauh doa. Ku ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Wajah sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin betapa besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak melayan Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Yes. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin terasa besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Setiap langkah Tuhan tidak pernah salah untuk selalu memberikan kita yang terbaik. Jika hari ini umur kita bertambah, adalah waktu Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita dekat kepadanya. Kita melakukan pekerjaan. Maka di setiap hari yang kita rasakan ada Tuhan, terkadang ada hal-hal yang kita nyatakan dengan keraguan, kekhawatiran di dalam kehidupan. Kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Setiap kita mengalami cobaan. Tetapi anak-anak Tuhan selalu mengatakan, Tuhan bersamaku. Tuhan tetap mencintai dan Tuhan selalu menolong. Ketika ku hadapi kehidupan ini, bahkan jalan mana yang harus ku pilih, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah
sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, saya kembalikan kepada host hambanya Bapak Derikson. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Ya, kita satukan hati, kita berdoa, kita menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dan selalu memuji Engkau Bapa. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Nikolaus Liang. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami baik dan berkenan di hadapan-Mu, sebab hanya Engkau yang layak terima hormat pujian, dan Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, kami bersyukur dapat berkumpul kembali dalam ibadah Jum Pemilih Ministry sore hari ini bersama dengan hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pimpin kami Bapa. Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau sedang membentuk kami, menyempurnakan Tuhan hidup kami yang lemah ini Tuhan, yang tidak berdaya ini Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu kami mohon Bapa, Engkau Allah kami, memimpin kami dalam ibadah ini, pemimpin pujian, penyembahan, bahkan juga hamba-Mu yang akan bersaksi, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Bapak Pendeta Elmanik Tuhan, yang sudah Engkau persiapkan dan Engkau urapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, menuntun kami, bahkan mengoreksi kehidupan kami, bahkan juga Tuhan memberkati kami pada saat sore hari ini Tuhan. Kami juga berdoa saat sore hari ini semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu pendoa syafaat, bahkan juga pemimpin bincang-bincang, dan juga doa berkat, doa penutup, semuanya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan, dan kami dapat rasakan hadirat-Mu ada bersama-sama kami dalam ibadah ini Tuhan.
Sehingga kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami pada saat hari ini Tuhan dapat bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendra Winata, yang berulang tahun Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu semakin sehat Tuhan. Biarlah kesehatan itu semakin hari, semakin sehat Tuhan, dan semakin dapat melayani Engkau kembali Tuhan. Kami percaya itu, kami imani Tuhan. Ketika kami bersatu hati dan hamba-Mu Tuhan, dapat sungguh-sungguh Tuhan datang kepadamu, kami percaya Engkau akan menyempurnakan kesehatan daripada Bapak Pendeta Hendra Winata. Demikian juga teman-teman kami yang akan masuk dalam ibadah Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Bahkan peralatan yang kami pakai dan kami gunakan jaringan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, kami sadari jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya yang bersaksi. Kalau Pak Hendra tadi udah bersaksi ulang tahun, nanti tanggal 6, Pak Nikolas nggak dengar tadi. Hari ini tanggal 6, Pak Hendra ulang tahun, hari Kamis ngajak makan bareng di mana tadi, Pak Pendeta Komingguan? Sentral. Ya, jam 6 sore. Nah, itu Pak Derikson diajak kan? Enggak, jam 6 sore orang bapak makan-makan, saya nemani pembicaranya Pak, bincang-bincang. Udah nasib saya Pak. Ini waktunya jam sore luar biasa. Luar biasa Pak. Itu yang ulang tahun sebetulnya siapa hari ini? Pak Johannes Sumarmo ulang tahun nggak itu? Pak Hendra. Nah, katanya ada 2 doang. Pak Johannes tanggal 14 Maret. Kemarin. Nah, kalau 14 tadi udah didoakan, sebetulnya itu kalau dia nggak ngirim apa kue yang doain itu salah itu. Haleluya. Kita ban kamsi artinya terima kasih banyak-banyak, kan nggak ulang tahun didoakan, artinya layak. Haleluya. Oke, salam Bu Adrian, Bu Grace. Pak Anpal ada kesaksian kah? Ya, silakan. Ibu belum ada, Pak. Lia Yabes, Ibu Lydia. Ibu Grace. Halo, selamat sore. Tuhan berkati. Ya, Bu Lydia. Halo, Bu Lydia. Mana gambarnya itu? Gambarnya mana? Gambar apa? Ya. Oh, udah kelihatan. Gambar Siapa yang mau kesaksian? ya, puji Tuhan. Kemarin lagi Pak Joni tuh nggak habis batunya terus mati. Nah, itu luar biasa dicari Pak Joni terus. Dalam mimpi diingetin nggak sama Pak Joni? Udah ditinggalin aja, udah nggak ada, udah lagi dicas lagi, udah kebiasaan. Teganya ya, Bu Lydia, teganya ya. Ya. Tapi bisa lihat di YouTube, Bu Lydia. Tapi bisa kelihatan di YouTube. Ya. Sekarang mah udah ketinggalan deh, pokoknya masih ada kesempatan untuk kedua kali. Ya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan berkatin. Tuhan semuanya. Ya kemarin juga saya ikut kebaktian juga itu ya, lansia tuh di perniagaan tempat saya dulu bantu ya selama hampir 40 tahun jadi pengerja di situ ya. Saya bersyukur masih ikut gitu, kalau ada apa saya masih ikut ya, karena masih teman-teman dan juga saya ikut ibadah sama-sama, bisa nyanyi, bisa bersaksi. Nah kemarin dapat hadiah juga tuh ya. Saya pikir ya memang hadiah nggak terlalu ini ya, tapi ya kita namanya berkat Tuhan, biar kecil besarnya kita bersyukur ya. Saya baru mikir gini, pengen beli daster, terus dapat juga tuh daster. Saya bersyukur gitu sama Tuhan ya. Jadi nggak usah beli,
nggak usah milih-milih, nggak usah keluar uang, Tuhan kasih gitu. Jadi perkara yang kecil juga kita bersyukur gitu ya. Kalau kita mesti beli kan mesti cari dulu, mesti bayar dulu gitu kan. Ini nggak usah bayar, nggak usah cari, dapat gitu. Saya bersyukur ya sama Tuhan. Ya yang kecil-kecil juga kita bersyukur ya. Kalau kita beli kan repot mesti cari-cari. Tapi udah dapat gitu. Saya dapat daster. Biasanya suka dikasih anduk ya, tapi Jumat kemarin tuh tahu-tahu saya buka hadiahnya daster yang saya mau, pas gitu dapat. Itulah berkat Tuhan ya. Tuhan selalu menolong apapun juga yang kita hadapi ya, Tuhan tidak tinggalkan gitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan selalu menolong. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Pada sore hari ini saya bisa ikut. Nah ini baterainya penuh nih. Tapi sebentar juga ada ibadah juga. Jadi mesti meninggalkan juga kalau udah jamnya. Ya puji Tuhan, terima kasih Pak Derikson dan juga Pak Mingguan semuanya. Ya Pak Chandra, kesaksiannya bagus. Selalu puasa Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Ya luar biasa Bu Lydia. Terus dapat hadiah ya. Iya. Belum dikasih Bu Lydia dari mana ini? Masukkan itu, Bu Lydia. Belum dikasih dari Pak Mingguan ya. Pak Nikolas dulu deh. Pak Nikolas. Kesaksian Bu Lydia. Minggu ketiga Pak Nikolas. Amin. Tenang. Semua ada waktu. Kalau dasternya Pak Nikolas kegedean sama Bu Lydia. Ya, muat. Luar biasa. Tuhan memberkatin ya. Tapi kalau Pak Hendra bersaksi boleh juga, Su. Sedikit Pak Hendra. Di Ya, ulang Pak, tahun. ke suara Pak Hendra dan kesaksiannya. Ya, sedikit. Silakan Pak Hendra. Ya Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Sedikit jadi banyak deh. Lagi booking restoran sentral. Haleluya. Haleluya. Ya, cuman jangan jam 6, Pak. Waduh. Repot itu. Jam berapa maunya? Berapa mana? Oh, siang aja ya, Pak. Tuh, Pak Hendra nanya tuh. Pak Hendra nanya. Kalau jam 8 saya nggak tahu lagi jalan pulang ke Depok. Enggak, siang aja 12. Apalagi kalau habis makan kenyang, waduh repot, bisa tidur di jalan saya. Jam 12 aja. Iya. Kan siang ya. Iya. Gimana mau? Ya, yang penting berdoa dulu aja. Jadi gini, ketika Pak Manik menikmati makanan sentral, lihat di virtual, rasakan dan nikmati, maka itu akan menjadi terjadi. Gitu loh Pak. Iya, kalau enggak coba. Tentu ya. Itu badan saya gemuk begitu, saya rasakan aja, nikmati. Wih, rasanya memang makan bener loh. Wih, luar biasa itu. Ini besok Kamis hari jam 12 ya. Oh iya, Kamis justru, Kamis siang ya Pak ya? Iya, jam 12 bisa nggak? Saya jam 12 di Rawamangun lagi ada meeting, Pak, acara rapat Zoom, Pak. Oh, ya nanti kita atur. Tapi nggak apa-apa, tanpa kehadiran saya juga nggak apa-apa, tetap doa kita. Amin. Ya. Ya kalau nggak Rebo, kalau nggak Kamis sampai Rebo lah. Ya, yang penting adalah doa Pak Hendra. Kita bersyukur karena ketika diingatkan untuk diundang, artinya yang utama adalah Yesus. Dan kita bersyukur juga Pak Hendra tetap sehat dan semakin sehat, itu aja. Ya kan? Maka itu yang menjadi kekuatan kita. Ya. Nanti kita confirm ya Pak Hendra. Jadi, ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi kalau soal makan nomor 2, nomor 3, nomor 4, yang penting adalah kita minta Tuhan hadir. Pak Hendra semakin hari semakin sehat. Amin. Amin. Pasti sehat. Kembali normal, sempurna. Dukung penuh. Amin, amin. Ya itu. Mendukung penuh, belum melayani ke Serang, jadi mesti sehat. Haleluya. Nah, itu Ya. udah dicatat tuh sama Luar biasa itu. Catat itu jadwalnya dari minggu pertama, kedua sampai 52 minggu udah ada catatan Bu itu. Siapa. Ya, cuman jangan dicatat yang nggak datang. Wah, repot juga. Ya, sama Pak Chandra itu nanti dibawa ke Serang. Iya, Pak Chandra mau ke Serang itu. Ya kan?
Saya bilang sejauh masih ada kendaraan, Banyak pasti yang sampai ke tempat Bu Lydia. Jam berapa ibadahnya Bu Lydia? yang sakit stroke Pak, banyak tuh Pak. Yang kanker di mata udah tua tuh Pak. Bu Lydia, Yo, ibadahnya jam berapa sekarang Minggu? 1 siang Pak, jam makan. Jam 1 siang. Berarti habis makan Ada dulu. WP-nya, Nes? Makan dulu apa mau khotbah dulu? Udah. Luar biasa. Kenapa milih jam 1 ya? Jam 1. Sedang enak-enaknya mau tidur. Bisa. Habis makan ngantuk. Maka dikasih makan dulu apa dikasih khotbah dulu? Mau milih di sini bebas-bebas saja. Oh. Jadi kalau Pak Nikolas sudah siap Bu Lydia. ya. Sama Pak Chandra. Tenang, semua ada waktu ya Bu Lydia. Ya, Nanti boleh pas lagu, Pak Nikolas, masuk Firman. Kenapa? Pulang dulu ke Serang jadi ketemu. Ya, oke. Kita Lagu. nyanyi satu lagu ya. Nanti setelah itu kita habis Firman, jangan bincang-bincang dulu, kita nyanyi Happy Birthday buat. Oh iya, Happy Birthday penting. Saya doakan ya, lalu nanti bincang-bincang ya, setelah doa berkat ya. Ya silakan Pak. Ya, pasti. Oke, kita menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan berkati. Ya silakan Pendeta Elmani. Selamat Baik, kita berdoa. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan berbagi dan diingatkan oleh firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca dari ayat 16 dan 17. Dan
saya berikan judul yang agak menarik. Menariknya, ya, judulnya adalah apakah kita merasakan kehadirannya? Baik dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan hidup di dalamnya hari demi hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kita sudah merayakan hari Pentakosta kemarin, hari Minggu, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Dan setiap gereja pada umumnya memperingati, ya, setiap gereja, saya katakan pada umumnya karena tidak semua gereja memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tapi pada umumnya banyak gereja yang memperingati, terutama gereja-gereja suku, gereja tua, katakanlah seperti HKBP dan lain-lain. Kemudian apalagi gereja-gereja karismatik dan gereja-gereja Pentakosta. Nah, apa yang kita boleh rasakan di sana, apa yang boleh kita lihat, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, dan bukan hanya ke gereja tentunya. Kalau ke gereja ada orang berkata, di gereja si A tidak ada Roh Kudusnya, di gereja si B baru Roh Kudus lebih dominan daripada di gereja si C. Nah, tetapi bagi kita saat ini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya akan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, tentunya inilah yang merasakan dan yang paling berperan tentunya di dalam menantikan dan merasakan bagaimana hidup dalam Roh Kudus. Tetapi kenapa saya buat judulnya adalah apakah kita merasakan kehadirannya? Karena pada hari Jumat yang lalu ketika kami mengadakan PA atau penelaahan Alkitab bagi kaum bapa di gereja tertentu, itu di sana banyak yang bertanya, bagaimana kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus itu, Pak Pendeta? Nah, ini bagi saya pertanyaan yang sangat, waduh, ini bagaimana sih ya? Bagaimana sekarang zaman now loh, zaman now, zaman milenial kata orang, zaman yang sebentar lagi harinya Tuhan sudah dekat, walaupun tak datang-datang katanya. Tetapi masih ada orang bertanya, bagaimana kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dan bagaimana kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, terus saya katakan, terus selama ini yang mendorong Bapak datang ke gereja, yang mendorong Bapak melakukan segala perbuatan baik, yang Bapak mengasihi istri Bapak, terus Bapak mengasihi anak-anak Bapak, kemudian Bapak mau memberi persembahan kepada gereja, mungkin ada ketika ada orang meminta pertolongan kepada Bapak, mau membantunya, itu kira-kira dorongannya karena apa? Ketika saya mendengar itu, karena saya sebagai moderatornya, hiduplah di dalam bimbingan Roh Kudus, itu judulnya. Tapi dia bertanya seperti bagaimana Pak Pendeta kita bisa merasakan bahwa yang kita lakukan itu dorong Roh Kudus, kemudian apa tanda-tandanya bahwa yang saya lakukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sepertinya saya ini mau menangis tapi malu. Tapi kalau nggak menangis, ya ampun Tuhanku Yesus, saya mau pergi ke ujung dunia, tetapi di sekitar saya masih seperti ini. Nah, begitu loh. Makanya, ya puji Tuhan kalau hari ini Ibu Christine datang, saya mau tanya juga sebenarnya nanti supaya Ibu Christine tidak bertanya gitu loh. Nah, jadi saya duluan bertanya sama Bu Christine. Nah, karena saya dulu pernah dengar Ibu Christine, lah udah tua, tetapi dia hidup bagi dirinya sendiri. Ya kan? Dia tidak mau, padahal udah tua, sebentar lagi kalau ibu mati kemana? Dia nggak peduli dia, dan dia tidak sepertinya tidak
Kalau bahasa Bataknya itu dang di hari koton, itu bahasa Indonesianya apa sih Pak Jabat? Iya. Dia seolah-olah tidak mementingkan, seolah-olah bagi dia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam Tuhan itu sepertinya biasa-biasa aja. Nah, bagaimana orang zaman gini loh, masih belum bisa membedakan dan tidak tahu dia itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau bagaimana. Nah, makanya dalam hati saya, ya kalau ada jemaat seperti ini, kalau seperti kata Rasul Paulus, kalau dilihat dari umurnya, sudah layak dia sebagai guru, sebagai pengajar. Tetapi pertanyaannya masih seperti ini. Dari mana saya tahu bahwa yang saya lakukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus? Jadi saya juga terkadang, kalau untuk pertanyaan yang remeh-temeh begitu, saya sulit menjawabnya, Bu Christine. Kalau pertanyaan berat mungkin saya bisa berpikir wow begitu. Tapi kalau pertanyaan yang mendasar, katakanlah pertanyaan anak TK, terkadang kita yang sudah merasa pintar ini sulit untuk menjawab. Kan begitu? Karena tak terlintas di pikiran saya untuk nanti sebagai moderator pertanyaan yang katakanlah dalam tanda kutip serendah itu loh. Ya kan? Wah, ini nanti pertanyaannya yang wow, serba wah nanti ini. Seperti undangan Pak Hendra tadi, wah nanti diundang sana pasti makanannya nanti begini, pasti nanti yang hebat-hebat yang belum pernah saya lihat. Bagaimana saya tidak bisa membayangkan nanti ketika diundang Pak Hendra nanti makan di sana ada ikan asin, ada ikan teri Medan. Nggak bayangkan seperti itu loh. Nah, yang saya bayangkan steak, wah kalau ada babi guling, sate kambing itu. Saya tidak terbayang kalau ada nanti ikan asin atau ikan peda. Nggak terpikir saya. Nah, seperti ini juga pertanyaannya. Bagaimana kehadiran Roh Kudus Pak Bita kita rasakan? Wow, saya bengong juga ini Bapak Ibu ketika mendengar pertanyaan itu yang di rambutnya sudah uban. Bisa kita bayangkan? Kalau Ibu Grace bertanya seperti itu, Pak Mani, kira-kira bagaimana kita tahu kalau yang kita lakukan itu atas suruhan dorongan Roh Kudus? Saya bingung, saya lihat dulu Ibu Grace ini lama-lama. Ini mau nguji saya atau bagaimana? Itu dalam hati saya pertama kali loh. Ya? Jadi bagaimana kita? Apakah makanya oleh karena dorongan itulah makanya saya bukan seperti dibuat-buat ya. Apakah kita merasakan kehadirannya di dalam hati kita? Sehingga yang kita lakukan mulai kita bangun pagi, kemudian kita tidur mau ke pembaringan, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memelihara aku melalui Roh-Mu yang kudus. Maka ketika aku tidur malam ini sampai besok pagi, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku percaya Roh Kudus mulah yang memelihara dan menjaga aku. Kan itu iman kita. Itu iman kita. Tapi bagaimana kita tidak mengerti hal itu kalau orang lain yang bertanya, bagaimana Pak Mani? Waduh, habis. Yang saya persiapkan beberapa hari sebelum moderator hilang tiba-tiba. Nah, segampang itu hilang. Bukan hanya mood aja yang hilang, tapi semua buyar. Waduh, masih ada seperti ini. Tapi pergilah ke ujung bumi, ajarlah, baptislah. Kenapa saya pergi ke ujung bumi? Ini di sekitar saya masih hitungan meter, belum kilometer. Ada yang seperti ini yang belum merasakan. Nah, ini makanya dalam pertanyaan saya ini, apakah kita merasakan kehadirannya? Bukan hanya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, tapi apakah di saudara kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, apakah kita merasakan bahwa Roh Kudus itu sudah hadir bagi mereka atau tidak? Karena juga yang meletup tadi, kenapa nggak ikut pendalaman kita, Pak? Apa artinya? Emang dari mana kita tahu kalau Roh Kudus itu ada? Suruh Tuhan Yesus datang sama aku, katanya. Wah, lebih parah lagi. Ada orang bertanya, kau Kristen apa enggak? Saya enggak tahu. Kalau kau tidak tahu kau itu Kristen apa tidak, kau datang ke gereja HKBP. HKBP itu kan kepanjangannya Huria Kristen. Gereja Kristen Batak Protestan. Tapi dia datang ke gereja, ketika ditanya tahu Kristen apa enggak sih? Dia mengatakan enggak. Tapi dia datang ke gereja Kristen. Maka dalam saya, ini maaf cakap, ini gobloknya sempurna banget. Banyak orang goblok, tapi goblok biasa, orang bodoh biasa. Tapi ini sempurna banget kebodohannya. Waduh Tuhanku Yesus, saya langsung memang ditawarin bandrek susu, Bapak Ibu saya tak sanggup minum. Pak Pendeta ini,
ada bandrek susu, silakan diminum. Saya tak sanggup minum Bapak Ibu. Bukan gara-gara apa, gara-gara masih panas. Nah, saya bisa seperti itu, saya pikir. Padahal bagaimana, berarti ini si Bapak tidak rajin, atau katakanlah tidak suka, atau tidak rindu, tidak gemar di dalam membaca firman Tuhan. Para pemazmur katakan, kegemaranku adalah firman Tuhan, memakan firman Tuhan. Itu kerinduanku, sama seperti rusa yang rindu air. Berarti sama dia tidak ada kerinduan seperti itu. Dia datang ke gereja supaya tidak malu dilihat tetangga, dia hadir ke gereja supaya dilihat orang dari rumah. Ini katanya Kristen tapi tak pernah gereja. Apakah hanya seperti itu? Dia lakukan sesuatu mungkin karena ada sama dia, sama saya juga ini nggak bermanfaat, udah ambil aja lah. Apakah seperti itu? Nah, kan begitu. Jadi bagaimana kita boleh tentunya merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam kita, kemudian kehadiran Roh Kudus itu di dalam saudara kita. Kita bukan jadi hakim atas mereka. Nah, jadi kenapa saya utarakan seolah-olah saya bersaksi seperti ini? Apakah kita pernah melihat seperti itu di sekeliling kita, Bapak Ibu? Nah, karena pekerjaan sepele, tapi bagaimana sepelenya pun ya sama seperti peribahasa orang. Kita jatuh tergelincir mungkin gara-gara kulit pisang atau pasir atau batu kerikil. Jarang orang akan jatuh karena nabrak tembok yang gede atau batu gede. Jarang. Karena bisa kelihatan. Tapi gara-gara sedikit kulit pisang saja atau gara-gara batu kerikil, ya, kadang kita jatuh di jalanan menikung sedikit, kita terpeleset gara-gara kita ada batu kerikil di sana dan kita ngerem pakai rem depan motor misalnya. Kita jatuh tergelincir. Karena batu kerikil. Kalau batu gede mungkin kita bisa hindarin. Kalau lubang gede bisa kita hindari. Tapi karena lubang kecil. Nah, hal seperti ini. Jadi bagaimana kita tentunya bisa merasakan itu supaya apa, seperti apa kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi pemikiran kita tentunya. Boleh nanti berbagi, karena saya juga ini sudah terlampau lama saya tinggalkan pelajaran ini. Suruh Tuhan Yesus itu datang sama saya. Waduh, kok Tuhan Yesus suruh datang? Nah, bagaimana kita, ini pertanyaan pertama itu untuk kita share. Bagaimana kita menghadapi, menginjili orang seperti ini? Bagaimana kita boleh memberitahukan kepada orang bahwa Roh Kudus itu begini seperti ini? Karena kemarin saya angkat juga bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kan begitu? Ya bagaimana? Tubuhku bait Roh Kudus. Terus di mana dia? Apa implementasinya? Bagaimana saya boleh merasakan? Jadi kalau bagi saya, kalau ada seseorang yang tak tahu di dalam hatinya itu hidup Roh Kudus atau tidak, bagi saya itu udah orang yang mati rasa. Kenapa? Ketika dia melakukan kejahatan itu sama saja sama dia. Ketika dia mencaci maki saudaranya itu sama dia nggak salah. Sama seperti misalnya si Nabi ke-26 itu. Dia hujat hamba Tuhan. Dia merasa nggak bersalah. Itu hak saya boleh berkata apa saja. Waduh. Masa Nabi bisa berkata seperti itu? Sedangkan Nabi palsu aja nggak setega itu ngomongnya. Tapi dia bisa berkata sesuka dia. Apakah itu di bawah pimpinan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus ada dalam hatinya? Sesama hamba Tuhan saling menghujat, sesama hamba Tuhan saling buka boroknya, sesama hamba Tuhan saling menjelekkan, menjatuhkan, saling sikut. Apakah itu perkenanan Roh Kudus? Ini menjadi tanda tanya besar juga bagi saya. Yang seorang pendeta besar berkata begini, dia sudah besar katanya, saya dipimpin oleh Roh Kudus, ketika saya bisa berbagi, saya bisa mengasihi orang, tapi perbuatan perkataannya tidak sebegitunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya lihat di Kolose 1 ayat 10 ini dituliskan seperti ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Tidak ada dikatakan dalam perkataanmu, dalam perbuatan. Tapi sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah wujud daripada adanya Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kalau dia tidak merasakan seperti itu, dia berbuat baik, saya nggak tahu ini bahasa saya berbuat baik, memang ya udah panggilan aja. Memang itu tanggung jawab saya. Bukan karena ada dorongan Roh Kudus yang memimpin dia untuk melakukan itu. Bagaimana kita? Padahal orang sudah seringkali tahu. Ya, kalau saya mah dipimpin Roh Kudus kan buah-buah roh kan ada. Di dalam Galatia 5 ayat 22 itu kan sudah ada buah-buahnya. Ya, tapi bagaimana dia boleh melakukannya? Ya, itu kan hanya buahnya. Terus kalau buahnya, dia hanya memiliki buah. Buah itu sama seperti kita pegang apel, buah apel. Tapi orang lain bahkan kita sendiri yang memegang tidak menikmati, busuk Bapak Ibu. Ya toh? Benar nggak? Ketika ada air minum begini, kalau hanya dipegang, tidak diminum, dapatkah kita merasakan manfaatnya? Mungkin walau juga air putih ini kalau seminggu tidak diminum mungkin basi atau apa. Walaupun bagi saya sebenarnya tak ada basi air minum, air putih. Karena itu air kehidupan. Tapi kalau buah misalnya, ya seperti dikatakan, bagaimana hidup dalam Roh Kudus? Tetapi buah roh ialah kasih. Kalau kasih hanya ada di dalam mulut dan di dalam hati, melihat seorang yang ditabrak motor misalnya berdarah-darah, aduh kasihan ya, tapi tidak bergerak, tidak ada aksi untuk menolong, bergunakah kasih ini? Kan begitu enggak toh? Nah, ada sukacita, dia sukacita tapi tak kelihatan dari wajahnya. Apakah percaya orang dia di dalam sukacita? Padahal hati yang gembira itu kelihatan dari wajah yang berseri-seri, kata Amsal 15 ayat 13. Wah, saya gembira hari ini, tapi muka ditekuk mulu. Kelihatan banget bataknya kalau misalnya saya. Ya kan? Tapi kalau saya tersenyum, ya walaupun janganlah tersenyum terus, tadi gila orang juga. Ini baru keluar ini Pak Mani ini. Gitu? Senyum terus nggak ada apa-apa, senyum. Sama seperti ABG sekarang. Tertawa sendiri, tersenyum sendiri. Saya tidak tahu ternyata dia karena pakai ini di telinganya. Dia tertawa sendiri, baru saya sadari, oh ternyata ada alat bantu di telinganya ya. Ya dia pegang handphone, saya pikir dia pegang handphone, suara yang nggak ada. Kenapa dia tertawa padahal dia melihat ternyata ada ini Bapak Ibu. Saya ternyata yang gaptek ketinggalan zaman. Ya, makanya saya supaya tidak ketinggalan zaman saya pakai juga lah. Sebab kalau tidak pakai ini tidak nyambung suara saya ke laptop, suara Bapak Ibu kedengaran di saya. Nah, bagaimana dia katakan ada kesabaran bagi saya, tetapi emosinya melebab-lebub, memuncak terus, kan tidak ada. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada bagi kita, buahnya itu ada, tapi kalau tak kita perlihatkan. Nah, nanti seperti kembali lagi kepada Pak Hendra, sudah tersedia semua di meja hidangan. Silakan hidangan saya sudah persilahkan, Bapak silakan boleh makan sepuasnya, tapi kita semua berpangku tangan. Tak ada yang sentuh makanannya. Kira-kira Pak Hendra pulang nangis atau enggak? Kalau tiba-tiba mungkin dia sudah lu pada balik sana lu kalau kagak mau makan lu gua undang ke sini pada makan tapi lu pada berpangku tangan semua. Boleh balik. Nah, kan begitu. Jadi kalaupun kita tidak tahu Roh Kudus sudah menyiapkan semua, mempersiapkan, ya katakanlah sudah mengupayakan semua yang ada, tapi kalau tidak kita Roh Kudus memang ada dalamku. Tapi kalau Roh Kudus ini tak kita pakai, ya sama seperti bolam ini ada di situ bolam. Tapi kalau tak nyambung ke saklarnya, bermanfaatkah bolamnya? Tetap aja gelap. Nah ini Roh Kudus, maka bagaimana? Jadi kalau bagi saya, kalau ada orang tak tahu merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam hatinya, padahal firman Tuhan berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tapi dia tidak merasakan. Ini orang saya tidak tahu apakah dia sudah mati rasa atau apa namanya. Padahal dia Kristen, dari nenek moyangnya Kristen, dari sekolah minggu, ya udah itu dia dibaptis. Kalau HKBP dibaptis kecil, penyerahan bagi kita, katakanlah gereja karismatik. Kemudian dia setelah dewasa, dia naik angkat CD, kita dibaptis bagi baptisan kepercayaan pertobatan bagi karismatik. Tapi ketika bagaimana Roh Kudus itu ya hadir dalam? Bagi saya, aduh ini dulu memang istilahnya kalau ujiannya itu ya
Sama seperti istri saya dulu katanya waktu ujian angkat CD itu ditulis sama Pak Pendetanya, karena Pak Pendetanya kenal sama almarhum mertua, ditulis kertas kosong. Saya tidak tahu jawabannya, tapi lulus. Semua pertanyaan saya hanya ditulis di situ. Dari 20 soal-soal kertas kosong diberikan, tulis besar-besar. Saya tidak tahu jawabannya, tapi lulus juga. Makanya saya bilang sama istri saya, beruntung lu dapat gua. Bukan, lu yang beruntung dapat gua katanya. Kenapa? Jadi ada yang lu ajarin. Kalau nggak mau ngajarin siapa? Oh ya juga ya, saya pikir. Jadi tambah tugas Bapak Ibu. Membimbing istri lagi dulu. Ngapain jauh-jauh membimbing orang? Betul? Nah makanya saya bilang. Makanya banyak orang, Pak Mani mana dong ibu? Istri mana? Kasih lihat dong. Saya bilang istri saya buatlah cantik buat saya sendiri. Ya karena kecantikan istri saya itu inner beauty. Itu inner apa Bu Christine? Cantik di dalam toh? Dia cantik di dalam. Maka saya bilang istri, kenalin kayak sama teman-temanmu. Kau itu inner beauty bagiku. Maka kau cantik di dalam. Hanya di dalam rumah ini kau cantik. Kalau sudah keluar kurang cantiknya saya bilang. Ya. Karena nanti kalau disandingkan dengan istri yang lain, mama itu tidak ada apa-apanya. Biarlah saya yang memandangmu cantik. Kaulah segalanya bagiku. Memang lagu rohani. Kan? Nah, begitu. Jadi ini pun kan sudah katakanlah tanda-tanda ketika saya sanggup menenangkan perasaan istri saya. Tuhan, biarlah istri saya bisa tenang. Biarlah Roh Kudus yang ada padaku, roh itu juga yang ada pada istriku. Sehingga kami bisa katakanlah sefrekuensi. Kan begitu. Kalau enggak kan, dasar kau malu kau kasih lihat aku. Bukan malu. Tapi apa? Ntar segala sesuatu segala sesuatu ada saatnya. Dan kalau jodoh itu tak kemana-mana. Iya toh Pak Komingguan. Kalau jodoh tak kemana-mana. Makanya kami setelah dijodohkan kemanapun kami tak pernah pergi, di rumah aja. Makan di luar pun kami, saya bilang sama Pak, sekali-sekali makan di luar kayak oke. Nanti sore kita makan di luar. Oh ya, anak saya senang itu. Tapi setelah tiba sebentar lagi sore saya bilang, sapu itu di depan, sapu teras depan, buat tikarnya kita makan di luar. Nah, bukan di restoran seperti Pak Hendra bilang tadi, nanti kita makan serta itu asli makan di luar. Ini makan di luar rumah, seharusnya di dalam rumah, kita pindah ke luar rumah. Nah, itu pun bagi saya, terima kasih, kan sudah makan di luar. Kita berpindah dari dalam ruangan rumah, ntar keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh? Karena bagi saya sebenarnya firman Tuhan ini bukan bagi kita lagi yang di sini. Di sini saya yakin sudah hamba Tuhan, apalagi Bu Lydia ini sudah senior, bukan senior lagi. Berkat terus mengikuti beliau ini Bu Lydia. Perlu daster dalam hati, datang daster. Mudah-mudahan Pak Nicholas tidak kasih dasternya Pak Nicholas sama Bu Lydia. Karung. Makanya Pak Nicholas untung aja tidak kirim baju batiknya, hanya Pak Pendeta Komingguan yang kirim batik. Kalau sampai Pak Nicholas kirim batik ke saya, istri saya pun muat kami berdua di dalam. Ya puji Tuhan sampai sekarang belum dikirim. Betul? Nah, bagaimana kita boleh tentunya? Kalau Bu Lydia memang sudah diikuti terus berkat kemana? Oh pengen ini, masih pengen ini, belum terucap, Tuhan sediakan. Ini luar biasa ini Bu Lydia bagi saya. Makanya firman Tuhan ini sebenarnya hanya mengingatkan kita sebenarnya bahwa di dekat kita ada loh orang seperti ini gitu loh. Apalagi Bu Krisya yang sudah jauh-jauh sana. Saya kira kalau sudah di Eropa itu, kalau sudah di luar negeri, imannya ini macam. Ternyata dia udah tua. Bagaimana hidupnya? Nggak ada. Kayaknya dia nggak ada respect hidup dengan Tuhan. Nah ini bagaimana kita ini? Bahkan diharapkan ada dari Indonesia misionaris ke luar negeri. Udah terbalik ke dulu no mention yang ke Tanah Batak. Masa orang Batak lagi pergi ke kampungnya no mention? Kebalik, emang jual beli atau imbal balik? Atau tukar guling? Enggak tahu. Tapi maksud saya kenapa saya ingin, bagaimana kita boleh tentunya peka dengan lingkungan sekitar kita, walaupun sebanyak, jangankan orang lain agama, lain kepercayaan, yang sesama kepercayaan kita aja pun sama-sama percaya satu baptisan, satu Tuhan, masih ada perasaan seperti ini yang kita tidak korek aja sebenarnya, yang kita tidak ulik saja sebenarnya.
Oh, mereka masih ragu bagaimana. Makanya banyak yang murtad, saya pikir seperti ini, gampang sekali. Kenapa? Belum yakin teguh. Kan dia tahu, itu siapa Roh Kudus. Biar Tuhan Yesus datang ngasih tahu sama saya siapa Roh Kudus itu, katanya. Lah ini ya ampun. Kalau dia tahu siapa Allah Bapa, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus, bagaimana perjalanannya supaya Roh Kudus bisa turun bagi kita, tentu dia tidak bertanya seperti itu. Tapi saya katakan, aduh ampun dah, maaf cakap. Saya bilang tadi pagi, karena di HKBP ada ibadah pesta hari perayaan Pentakosta yang kedua. Jadi 2 kali. Natal pertama dan Natal kedua. Hari Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua. Paskah pertama dan Paskah kedua. Itu di HKBP masih diperingati. Kebetulan setelah selesai ibadah saya ngobrol-ngobrol dengan sesama hamba Tuhan di situ, termasuk pendeta. Kalau saya bandingkan keadaan kita, kaum bapa lah dulu saya bilang, pendalaman, pemahaman Alkitab kita jauh di luar orang-orang karismatik. Saya bilang, nggak ada apa-apanya kita. Jangan marah sama saya. Bagaimana kita boleh menjadi pria sejati seperti misalnya di GBI itu? Boro-boro pria sejati, laki-laki sejati aja belum tentu Anda, saya bilang. Saya tidak tahu ya, kalau soal pakai celana, maka Anda laki-laki, mak-mak zaman now juga udah pakai celana semua, saya bilang. Makanya pernah saya ledeki mak-mak, ya hari Kamis kita jangan pakai celana ya, katanya. Langsung saya datang. Udah mak-mak nggak pakai celana, nggak malu, anak-anak aja nggak pakai celana, diomelin, saya bilang. Padahal maksud mereka jangan pakai celana panjang. Ya kan? Tapi saya langsung, masa mak-mak nggak pakai celana, nggak tahu pada malu, saya bilang. Maksudnya Pak Pendeta bukan celana, ya celana panjang. Jelas. Kan tadi bagaimana kita tentunya bisa merespon bahwa di sebelah kita, di lingkungan kita, masih ada orang yang tidak tahu membedakan mana A, mana B, mana perbuatan daging, mana perbuatan roh. Bagi saya sangat miris sekali. Ampuni aku Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana tentunya kita merasakan kehadiran orang-orang seperti ini yang tidak mampu merasakan apakah di dalam hidupnya itu ada Roh Kudus apa tidak, apakah dia dipimpin Roh Kudus apa tidak. Ya. Roma 8 dan 14 berkata bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Berarti kalau dia tidak tahu dia dipimpin oleh Roh, dia tidak tahu kalau dia itu adalah anak Allah. Sebab hanya anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus saja yang mampu berkata ya Abba, ya Bapa. Ya. Dan ketika dia sudah mampu mengatakan ya Abba, ya Bapa, dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia sudah menjadi anak di dalam Allah dan dia berhak mendapatkan ahli waris. Berarti kalau dia tidak tahu di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya tidak Roh Kudus, berarti entar juga ketika tanya, apakah kau yakin pasti masuk surga? Apalagi yang mau kita katakan. Padahal dulu ketika saya ikut katakanlah pembelajaran EE dulu, apa yang ditanyakan pertama? Belum tahu apa-apa, pertanyaan diagnostiknya, apakah kau yakin pasti masuk surga? Belum ada diomongin apa-apa, itu ditanya duluan. Seharusnya dijelasin dulu dari A, B, C, bagaimana, siapa itu Yesus, segala macam. Baru setelah itu, setelah kita kenal, dia tanya, apakah kau yakin nanti pasti masuk surga? Baru yakin, ragu, atau tidak yakin. Baru datang pertanyaan, kenapa kau yakin pasti masuk surga? Nah kan begitu. Tidak, makanya dalam sekarang ini saya lihat begitu. Kau yakin pasti masuk surga? Yakin. Kenapa? Tidak tahu, itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Selesai masalah. Apa segampang itu Bapak Ibu? Nah segala sesuatu kalau kita gampangkan, akhirnya kita pun jadi anak gampang, kan begitu. Nah, jadi bagaimana kita tentunya supaya di dalam kehidupan kita sekarang, apa yang boleh kita rasakan? Ya, makanya ya saya katakan Kolose 1 tadi, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Itulah orang-orang yang di dalam dirinya hadir Roh Kudus. Dan kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Segala pekerjaan kita itu baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
Jadi orang yang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak akan pernah mengetahui, tumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dia tidak tahu Allah itu seperti apa. Ya? Jadi bagaimana kita boleh hidup? Nah, kalau misalnya Filipi 1 ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau memang itu harus pimpinan Roh Kudus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu tadi kan? Nah, dari mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Nah, kalau kita harus seperti ini masih, mana yang aku pilih? Memang aku harus hidup, ketika aku hidup, aku harus memberi buah. Tapi seperti apa? Kalau aku harus memberi buah, tetapi Yesus berkata, kita harus ikut turut bersama-sama dengan dia menderita di dalam Kristus Yesus. Ini buah. Makanya saya katakan, kalau engkau sampai saat ini sebagai hamba Tuhan, belum pernah menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus, hanya senang, masih bonus yang kau terima. Jadi ada orang sekarang bekerja terima bonus dulu. Kenapa? Belum pernah menderita dalam hidupnya. Setelah mengikut Tuhan, happy pergi ya, seperti misalnya pelayanan. Wah, pelayanan ke Kalimantan, pelayanan ke Papua, happy luar biasa. Di sana jemaat banyak, tidak ada penolakan lah. Padahal Yesus kemana-mana pergi ditolak. Di mana-mana banyak ahli Taurat, banyak orang Farisi. Kemana-mana dia ditolak, ya katakanlah dicari orang kesalahannya. Kita di mana-mana disambut. Wah, hamba Tuhan dari Jakarta mau datang, mari kita sambut. Makanan enak-enak, tempat tidur disiapin, padahal mereka tak pernah tidur di kasur. Tapi ketika hamba Tuhan datang ke sana untuk melayani, disiapin kasur. Enak banget kita sebagai hamba Tuhan sebenarnya diperlakukan oleh manusia. Padahal kata Yesus apa? Ya, memang burung punya sangkar, gitu. Tapi anak-anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti hidup kita, makanya banyak orang hiduplah sama seperti Yesus hidup, tapi dia makin hebat. Pakai jam tangan aja miliaran. Bagaimana hidup seperti Yesus? Ya. Makan semua berlimpah. Tapi dengan hidup sama seperti Yesus hari demi hari, harus sama seperti Yesus. Yesus semakin hari semakin dekat kepada kematiannya, kita semakin hari semakin menikmati hidup enak. Makanya saya katakan, Tuhan, aku belum ada apa-apanya. Walaupun sampai saat ini hidup makanku susah, belum apa-apa. Belum menderita tubuhku. Kalau hanya gara-gara kurang makan, perut lapar, ya DL lah. Derita lu Pak Manik kan begitu. Tapi Yesus, bagaimana dia? Semakin hari semakin dekat kepada ujung, kepada akhir daripada pelayanannya. Bahkan sampai dia disalibkan. Sampai dia dicium oleh muridnya sendiri, tapi ciumannya ciuman duit. Kan begitu. Ini seperti pernah saya katakan. Mau pergi pelayanan ke Pekanbaru. Hamba Tuhan di sana berkata, Pak Pendeta Manik dan Pak Munte jangan datang dulu hari ini. Karena saya masih di sini minggu kesekian, minggu kedua baru saya pulang bulan 6. Nanti kalau Bapak nanti ke sana sebelum saya pulang, saya tidak tahu bagaimana penyambutan mereka. Nah, kami mauin juga. Apakah gara-gara pendetanya nggak ada di sana, atau gara-gara mau terima sambutan yang luar biasa? Ini masih dalam pertanyaan. Kan begitu. Jadi kemana-mana kita hamba Tuhan disambut luar biasa, gegap gempita. Alangkah indahnya kedatangan seorang hamba Tuhan. Ini enak. Tapi sering sekali, jadilah seperti Yesus. Tapi kita malah semakin hari kenyataan semakin jauh daripada Yesus. Semakin hari hidup semakin senang, bukan semakin susah. Bukan semakin menderita, semakin senang. Hamba Tuhan mau datang, tiketnya disiapin, pesawat Garuda, hotel bintang 5, makanan harus, ya jangan memalukan. Tapi sang pendeta berkata, marilah hidup sama seperti Yesus dalam hidup. Kalau engkau mau sebagai hamba Tuhan, mari hamba Tuhan, hiduplah di dalam penderitaan Yesus. Tidak ada. Hidup enak, makanya bersamalah saya Tuhan. Bagaimana saya mungkin bisa seperti engkau, tambah hari, tambah ini. Karena apa? Karena saya selalu mencari dan lepas dari penderitaan demi penderitaan. Tuhan selamatkan saya.
Tuhan tolong saya. Itu doa saya sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya saya saja barangkali. Banyak hamba Tuhan di luar sana. Tuhan lancarkan usahaku, lancarkan perjalananku. Wih, memang kita siapa atur-atur Tuhan supaya mempersiapkan jalan bagi kita. Bukan kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tapi kita suruh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kita. Ya ampun, sebenarnya ini yang kacung siapa? Yesus atau gue? Tapi kita katakan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di dalam nama Yesus segala perjalanan, segala pelayanan lancar, lancar, lancar. Wih, apa seperti ini? Makanya dalam hati saya, ya ini memang zaman sudah tua kata orang, sudah mau sampai istilahnya kalau mau musim kemarau tadi memang sudah agak bertumbuh tunas-tunas muda, tapi belum waktunya, itu masih tanda-tanda katanya kan, kata Yesus. Maka sekarang bersama pendeta saling hujat, saling bongkar borok, saling menelanjangi teman-temannya. Saya menelanjangi teman saya menelanjangi saya. Kalau saya menelanjangi diri saya sendiri itu biasa. Tapi ketika saya menelanjangi orang lain tanpa dia mau saya telanjangi, ini sudah luar biasa. Dan inilah kehidupan hamba Tuhan saat ini, Bapak. Berperang di mana? Berperang di dunia maya, YouTube. Waduh. Bukan hanya kita sesama hamba Tuhan Kristen yang saling dengar, tapi orang-orang lain, waduh, Kristen begini ternyata ya. Bagaimana kita bisa sama seperti Yesus dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, sama seperti Yesus setia bahkan sampai mati di kayu salib? Boro-boro, siapa yang mau mati bagi pelayanan? Nggak ada. Makanya ketika saya ditawarin, Pak Pendeta Manik, nanti kita ke Pekanbaru ya pelayanan selama 2 minggu. Padahal rencana ke Medan. Tapi kayaknya kita nggak jadi naik pesawat Pak Pendeta, cuma naik bis. Boro-boro naik bis. Naik motor juga saya siap, saya bilang. Jangan hanya pendeta kaki 5 itu Bakti Siregar naik motor ke Medan keliling. Ini bukan pendeta kaki 5 saya bilang, tapi ini pendeta gila saya bilang. Bisa naik motor dari Bekasi, Medan, keliling Danau Toba apa semua. Pelayanan, mengajar sana, melayani di sini. Umur sudah begitu, udah bukan hanya tua lagi, udah kembali muda. Kenapa saya katakan kembali muda? Karena giginya belum menumbuh semua. Ya. Begitu. Tapi naik motor, sok hebat ini. Orang saya bilang. Nekat. Tapi itulah kenyataannya, terus sampai juga di Jakarta. Puji Tuhan. Baru Yesus Kristus. Dengan kita merayakan hari Pentakosta saat ini, bagaimana kita tentunya boleh merasakan bahwa Tuhan itu memang baik bagi kita. Baik. Tapi seperti apa baik? Seperti apa baik? Apakah kita di ayat 18? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Ketika ada Roh Kudus yang memimpin memelihara kita, maka kita semakin serupa dengan gambar Allah. Sebagaimana? Ya, kalau kita serupa dengan gambar Allah, kita semakin peduli, kita semakin mengasihi, di mana kita boleh tetap melakukan yang mari lakukan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kan itu. Apa yang membuat perbuatan baik itu nggak bersih? Pak Pendeta Gomengguan, bubuk teh saya sudah habis, kirim dong. Itu bukan hanya seperti itu, toh. Tapi bagaimana? Dengan saya tersenyum saja pun, dengan orang lain yang kita jumpai, dengan kita sapa, halo, apa kabar? Toh. Bagaimana Pak Hendra? Sudah semakin pulihkah kesehatannya? Kita disapa begitu, saya kayaknya, waduh, kalau saya disapa orang begitu, ini saya merinding hanya dengan berkata begitu loh. Apalagi kalau orang nyampein itu kepada saya, wih, sepertinya ini rambut udah kepala kayak seperti ember ini gara-gara berdiri ini rambut bulu Roma katanya, seperti lagu. Berdiri bulu Romaku.
Tapi kan bukan begitu. Bagaimana kita Bapak? Apakah kita semua dengan kehadiran Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, hidup kita ini semua sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Buka topengmu, kata-kata lagu kan. Tapi saya memang tak bertopeng, memang beginilah aslinya. Karena kalau dibuka pun makin lebih jelek lagi. Bagaimana kita hidup tentu? Inilah dengan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kehadiran Roh Kudus itu bisa kita rasakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus, memberikan penghibur kepadamu. Siapa itu? Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu, kata Yesus. Bagaimana kita boleh tentunya merasakan kehadiran Roh Kudus? Apapun masalah kita, ada penghibur yang sungguh-sungguh ada dalam hati kita. Sehingga tak pernah ada duka, tak pernah ada katakanlah susah dalam hidup. Ya, orang sering mengibaratkan seperti seekor burung yang hinggap di tahan kecil, ya, di setangkai dahan kecil, tapi di bawahnya ada air terjun yang begitu deras dan sangat dalam. Dan kalau dia jatuh, tentu kematian sudah menyambutnya. Tapi walaupun begitu, dia tetap bersiul dengan nyaringnya. Apakah kita seperti itu? Susah sudah pasti, keliling kita ini susah. Susah semua. Tapi ketika kita mampu berkata, oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, kan? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berani seperti itu. Maka apa kata Yesus? Kalau engkau mampu mengatakan sesuatu yang baik, maka itu adalah pimpinan Roh Kudus. Maka ketika kita berani berkata, Tuhan Yesus baik, berarti Roh Kudus masih ada dalam. Berarti Roh Kudus masih ada di dalam rohku berdampingan. Haleluya. Akan begitu. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah kepekaan ini kita miliki? Bahwa di sebelah kita masih banyak orang yang tidak sadar, tidak tahu bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam hidup. Bagaimana Roh Kudus itu memimpin dia. Bagaimana Roh Kudus itu tentunya memelihara dia. Makanya apa kata Mazmur 104 ayat 30? Apabila engkau mengirim rohmu ya Tuhan, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi ketika Roh Kudus ada bagi kita, bukan hanya sekitar kita, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama Kristen, bukan hanya sesama seiman, tapi katanya apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Berarti seluruh bumi ini akan diperbaharui ketika roh Tuhan itu ada. Itu kata sang pemazmur. Nah, tinggal itu aja. Kita bukan disuruh untuk menghakimi. Bukan disuruh untuk menilai, tapi bagaimana kita tentunya boleh hidup di situ berdamping. Apakah kita mampu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak berlama-lama. Di sini adalah orang-orang hebat semua. Ya. Orang-orang yang sudah senior, bahkan lebih senior dari saya, seperti Ibu Lydia, luar biasa. Pak Anfal yang mampu menandingi, yang sefrekuensi dengan Ibu Christine, ya, begitu. Pak Erikson yang tentunya pengalamannya di dalam orang-orang termarginal sungguh luar biasa. Apalagi Pak Sembiring ini, apapun yang terjadi dia tetap semangat, sukacita. Ya Pak Nicholas yang sudah kemana-mana melanglang buana melalui FGV Men. Wih, kan begitu. Bagaimana ini Ibu Grace juga mendoakan orang-orang lain. Bahkan karena Ibu Grace seringnya mendoakan orang lain, mungkin dia lupa mendoakan diri. Ya kan? Karena doaku hanya buat orang lain. Tapi ternyata di sebelah kita banyak yang butuh doa. Sama seperti Pak Hendra. Kita mendoakan beliau supaya semakin sehat. Mungkin Pak Hendra bisa berkata, istirahatku sudah cukup. Tuhan paksa aku untuk beristirahat sekian lama.
Karena selama ini ketika aku masih mampu bergerak, aku tidak mau berhenti, aku tetap melayani. Tapi dengan begini, Pak Hendra Winata tak bisa bilang apa-apa. Engkau di rumah saja. Tunggu waktunya engkau melayani lagi. Kan begitu Pak Hendra ya. Tapi tetap bersyukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Jadi bukan mengucap syukurlah kalau engkau nanti sehat, tapi dalam segala situasimu. Bersyukur, dan bersyukur. Dan itu lagu yang sering saya nyanyikan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Enak kita kalau nyanyi begitu. Malam-malam tak ada suara apa-apa. Kalau di dekat sini memang gara-gara rumah kosong. Suara jangkrik yang menjadi musik saya menyanyikan bersyukur. Krik, krik, krik kata di sana. Saya juga bersyukur. Sampai 4 kali, 5 kali saya ulangi. Itu ikut jangkriknya nyanyi. Krik, 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 krik. Makin semangat saya. Saya tambahin lagi 6 kali, 7 kali. Walaupun hanya beberapa kalimat itu. Itu. Bagaimana Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Pak Hendra ulang tahun hari ini tanggal 6. Saya juga akan akhiri tepat jam 6 sore. Tinggal 2 menit lagi kita akan nyanyikan hari happy birthday buat Pak Hen. Luar biasa Pak Hen. Kalau masih bisa ditambahin umur hari ini genap 60 berapa Pak Hendra? Kita bersyukur. Yang penting hidup. Tapi hidup lagi lebih penting lagi kalau Tuhan berikan kita kesehatan. Itu luar biasa konkret. Dengan hidup sehat, itu sudah menjadi hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena banyak orang yang sudah diambil si COVID. Ya. Seiring dengan berjalannya COVID, lewat dia sama seperti Paskah dulu, ya diambil yang orang-orang. Baik hamba Tuhan, baik orang kecil, baik orang tua, sambil. Tapi kita saat ini masih bersyukur Tuhan masih izinkan kita hidup. Untuk apa Tuhan izinkan kita hidup? Walaupun mungkin penderitaan, walaupun mungkin pergumulan menyertai, mengiringi, kita pikul itu pergumulan. Tapi Tuhan masih berikan kita kemampuan untuk hidup dan bersyukur. Haleluya Yesus. Kau baik. Roh Kudus, Engkau pimpin, Engkau kuatkan. Aku lapangkan hatiku Tuhan, supaya Engkau bertahta dalam hati. Kalau sudah demikian, maka tentunya Tuhan senang. Tuhan, apakah Kau senang akan hidupku saat ini? Kalau aku sudah pasti senang Tuhan. Tapi pertanyaan, apakah Engkau sudah turut senang Tuhan dengan hidupku selama ini? Maka ini, kalau ini kita pertanyakan, biarlah Roh Kudus yang menjawabnya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Apapun keberadaan kami. Walau kami lalai, Engkau tetap Allah kami yang luar biasa. Roh Kudusmu tetap menyertai, memimpin, membimbing kami Tuhan. Sehingga kami tetap pada jalur yang Engkau kehendaki. Kami kembali ke jalur yang Tuhan pimpin ketika kami jauh daripada-Mu. Semakin hari semakin menjauh. Tapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa, kami kembali dibimbing ke jalan yang Kau kehendaki untuk menyenangkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau pada sore hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun dipisahkan oleh jarak, tapi Roh Kudus Tuhan mempersatukan kami, mempertemukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam firman hidup di dalam kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami semua menjadi anak-anak Allah, menjadi kebanggaan Tuhan, dan Tuhan senang lewat setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Akan kembali. Ya, terima kasih untuk namanya, Pendeta Elmanik yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya, semua diberkati Tuhan. Ya, kita harus mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Kita harus merasakan selalu kehadirannya ya. Kehadirannya ya. Di dalam setiap segala aspek maupun
segala doa yang kita naikkan, kita panjatkan kepada Tuhan, ya. Tentunya Tuhan itu melihat sepenuh hati kita, ya, setulus hati kita, seperti apa kita menaikkan doa kepada Tuhan, ya. Kalau kita bisa merasakan seperti itu, seperti kita menyanyikan sebuah lagu, ya, itu pun kalau kita bisa dengan kesungguhan hati dan kita benar-benar melepas segala kerinduan kita kepada Tuhan, itu kita akan merasakan kehadirannya, ya. Dia akan melawat hidup kita, dia akan merubah setiap hidup kita, ya, menjadi apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita bisa memperolehnya. Tentunya dengan hati yang tulus, hati yang tidak mengharapkan sesuatu, ya, tapi kita ikhlas, kita murni pure kepada Tuhan. Shalom. Amin. Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, saya sangat percaya kita akan merasakan kehadirannya Tuhan. Amin. Ya, seperti kalau kita lagi ada masalah, kita nyanyikan dengan kesungguhan hati, pasti kita akan dengan tidak sengaja kita akan berinang air mata. Ya, itu menandakan Roh Kudus hadir. Kehadiran Tuhan itu hadir. Ya, dengan spontan kita bisa berbahasa roh, ya. Kita bisa merasakan kehadirannya yang begitu luar biasa. Kita rasakan tentunya dengan ketulusan hati yang murni, dan terus perkenanan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mempersembahkan yang terbaik, yang benar di hadapan. Ya. Saya percaya kalau kita bisa lakukan itu, Roh Kudus pasti memimpin setiap hidup kita, dan Dia pasti akan menolong segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin kesedihan, sakit penyakit, ya, yang rasanya teman semua, kalau dikatakan kalau kita lagi happy, banyak teman, tapi di saat kita lagi ada masalah, teman meninggalkan kita, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penghibur untuk kita bisa tetap di dalam koridornya Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih untuk Pendeta Elmanik yang sudah memberkati pelayanan di ibadah PMB ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga 3 anak Bapa, juga pelayanan Pendeta Elmanik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu lagu, setelah itu Ibu Lydia doa syafaat, ya, dan setelah itu nanti Pak Nikolas nyanyikan sebuah lagu Happy Birthday, ya. Kita akan bersama-sama, kita akan berdoa setelah kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Silakan. Ini langsung doa dulu, ya. Ya, doa dulu, doa syafaat. Ya, oke. Lanjut. Ya, langsung deh Bu Lydia, doa syafaat. Doa syafaat langsung, ya Pak. Ya. Ya. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih kami sudah dibekali oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi untuk memperhatikan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Biar Roh Kudus yang memimpin dan menolong buat kami menjadi satu. Tuhan, kuasa yang sungguh luar biasa Bapa. Biar Tuhan memimpin hari-hari ke depan, biar kami boleh terus tetap untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami doakan Pendeta Manik, Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh datang kepadamu Tuhan. Berikan hikmat yang daripadamu, supaya dalam pelayanannya lebih lagi Tuhan dipakai dengan luar biasa, lebih heran lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Pak Mingguan Tuhan sebagai pimpinan dalam ibadah jom ini Tuhan. Kau tolong terus sertai campur tangan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami mendoakan buat Pak Hendra dalam pimpinan di dalam ibadah ini juga dalam jom ini Tuhan. Kau tolong sertai campur tangan-Mu. Bapak hari ini juga berulang tahun, ditambahnya 1 tahun Tuhan. Terus memberkati, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih. Lebih daripada itu kesehatannya Tuhan, jamah Tuhan, tolong pulih kembali kesehatannya, boleh terus melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Buat Bapak
Pak Yohanes juga Tuhan tolong, biar kasih Tuhan menyertai dan campur tangan, ditambahnya usia, biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan, memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami yang sudah mengikuti Tuhan, biar Tuhan berkat ilahi, berkat jasmani Allah limpahkan buat kami, bahkan yang tidak hadir pun bersama kami. Tuhan berkati kesibukan mereka, Tuhan tolong semuanya, campur tangan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semuanya ke dalam tangan-Mu, buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai dalam pelayanannya, buat anak-anak-Mu Tuhan semuanya, biar mereka boleh menjadi saksi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong biar semuanya boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, bahkan buat lingkungan kami juga tolong semuanya, biar kasih Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak mantu, semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Hanya di dalam nama Yesus, kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas, kita nyanyi sebuah lagu. Setelah itu saya nyanyi satu lagu dulu, persembahan untuk Pak Hendra tercinta. Amin. Hari ini hari yang kutunggu, bertambah 1 tahun usiaku, bahagialah kamu yang beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan, terima kasih Tuhan, melindungi Pak Hendra, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan selalu diberi umur panjang, sehat selama-lamanya, selalu diberi kesehatan, berkat yang berlipat. Luar biasa. Happy birthday. Terima kasih Tuhan. Doa dan kami atas nama MM itu. Ada gembala di sini. Ada jemaat Tuhan. Dan ada Engkau Yesus yang hadir di sini. Sama hambanya yang baru memberikan sharing firman Pak Elman itu. Kami datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Hendra Winata. Terima kasih. Yang saya pilih Tuhan
bertambah umurnya Tuhan, agar usianya Tuhan tetap Tuhan akan mendapatkan berkat Tuhan, karena firman-Mu mengatakan, aku akan menggendong kau sampai Tuhan karena cucu, sampai memutih rambut. Tuhan berkati hari-hari, agar dia semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan, dan anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Dan hari ini berkat Tuhan berlimpah, dan Pak Hendra sembuh 100% total Tuhan. Amin. Happy birthday to you. Terima kasih Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjangnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Merasakan secara virtual